perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan tentang penilaian saham. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Kanista Bidiso dengan NIM 19190354. Kenalkan, nama saya Erlin Ismidayanti Ningsiadi dengan NIM 19190041. Perkenalkan, nama saya Adventi Demita Rosani Tunukila dengan NIM 19190022. Perkenalkan, nama saya Lucia Yulancio dengan NIM 19190031. Kenalkan, nama saya Esther Rosintanapa dengan NIM 19190049. Perkenalkan, nama saya Evelyn Agustina Raja dengan NIM 19190004. Kita akan masuk ke dalam penjelasan materi tentang penilaian saham. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Yang berikut, jenis saham. Jenis saham terbagi atas dua, yaitu yang pertama saham biasa, di mana pemilik memiliki hak kontrol, hak atas dividen, dan hak preemptif. Yang kedua, saham preferen, di mana hak preferen atas dividen dan hak preferen pada waktu likuidasi. Yang berikut hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham, yang pertama hak kepemilikan, dan yang kedua preemptive right. Tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan diberikan tingkat retur yang sesuai dengan retur yang diharapkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang nilai saham. Nilai saham dibedakan menjadi yang pertama nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Rumusnya, nilai buku sama dengan total ekuitas per jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, nilai pasar. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik, yaitu nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, maka overvalued ke nilai jual. Jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka undervalued ke nilai beli. Baik, saya akan melanjutkan analisis fundamental. Tahapan proses analisis top down ada 3. Yang pertama analisis ekonomi dan pasar modal, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan. Analisis industri diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Yang pertama, daur hidup industri atau dikaitkan dengan nilai penjualan. Tahap permulaan ke tahap pertumbuhan, ke tahap kedewasaan, terus ke tahap stabil dan ke tahap penurunan. Yang kedua, persaingan dalam industri ke Michael Porter 5 Force of Competitive, ke internal rivalry, new entertain, supplier, consumer, and substitution. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang analisis perusahaan. Ada 2 pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili oleh dividen atau dividen discounted model. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, P/E ratio approach. Rasio harga pasar saham terhadap laba menunjukkan beberapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan
Rumusnya seperti ini. PER sama dengan harga per lembar saham per laba per lembar saham sama dengan PE. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Rumusnya PO sama dengan DPS per KPS. Baik, saya akan melanjutkan penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Rumusnya seperti berikut. Penilaian saham biasa ada 3 model pertumbuhan dividen. Asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan 0. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan. Baik, yang berikut itu waran biasanya memiliki suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang ditentukan. Biasanya waran diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi, sebagai pemanis atau sweetener penerbit obligasi. Yang berikut itu right issue. Biasanya para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual rights-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Sekian dan terima kasih.